Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Pembahasan sebelumnya kita sudah menyelesaikan hadis yang ke-43 berkaitan dengan pembagian warisan secara ringkas. Kemudian setelah itu kita masuk di hadis yang ke-44 yang berkaitan dengan persusuan. Dan telah kita sebutkan bahwa hadis ke-43 dan setelahnya itu bukan dari Al-Imam Nawawi, sehingga tidak masuk di kitab Arba'in An-Nawawiyah. Tetapi ini hadis-hadis yang ditambahkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali karena membahas tentang pembahasan yang sangat penting dalam pokok agama kita. Kita masuk di hadis yang ke-44. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladatu. Persusuan akan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh kelahiran. Kharrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya di sini bahwa persusuan ketika ada seorang wanita dia menyusui seorang bayi. Walaupun bayi itu bukan anak yang lahir dari rahimnya, maka susuan itu telah menjadikan anak itu mengharamkan sebagaimana kelahiran itu mengharamkan. Yaitu maksudnya apa-apa yang diharamkan karena kelahiran, yaitu karena kelahiran itu berarti nanti ada wanita-wanita yang mahram atau laki-laki yang mahram. Jika seandainya anaknya itu laki-laki, maka dia itu memiliki mahram, yaitu karena sebab lahir itu dia memiliki mahram. Siapa? Ibunya, saudarinya, demikian juga anaknya, bibinya, itu mahram dia. Kalau anaknya perempuan berarti bapaknya, kakeknya, saudaranya, itu semuanya mahram. Nah, di sini Rasulullah mengatakan ar-radha'atu, persusuan akan mengharamkan sebagaimana kelahiran itu mengharamkan. Yaitu maksudnya di sini intinya anak susuan itu secara mahram itu kayak anak kandung. Anak susuan itu secara mahram itu seperti anak kandung. Dan itu hanya berkaitan dengan mahram, berkaitan dengan urusan pernikahan yang tidak boleh dinikahi, itu namanya mahram. Bukan berkaitan dengan masalah warisan, bukan masalah perwalian, itu tidak, nggak ada kaitannya dengan masalah itu. Yaitu yang dinamakan persusuan itu mengharamkan sebagaimana kelahiran itu mengharamkan, maksudnya berkaitan dengan pernikahan. Yaitu berarti nanti ada istilahnya namanya mahram. Mahram itu orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi. Itu namanya mahram. Kalau kita laki-laki berarti wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Kalau orangnya perempuan berarti laki-laki yang diharamkan untuk menikahi dengan dia, itu namanya mahram. Jadi persusuan itu nanti berkaitan dengan itu, berkaitan dengan pernikahan. Sedangkan berkaitan dengan warisan, gak dapat warisan. Anak susuan gak dapat warisan. Demikian juga masalah perwalian, tidak bisa menjadi wali.
yaitu bapak susuan itu tidak bisa menjadi wali, karena ini semuanya cuma berkaitan dengan masalah orang yang diharamkan untuk dinikahi. Itu yang dinamakan dengan persusuan. Dan persusuan atau namanya rodho'ah, dinamakan dengan rodho'ah. Apa itu persusuan itu yang akan kita bahas di sini? Artinya itu apa persusuan di sini? Kata para ulama mengatakan persusuan itu maksudnya masu mandunal haulaini labanan faba an hamlin au syurbihi wa nahwihi. Jadi kata para ulama, yaitu rodho'ah itu apa? Artinya rodho'ah itu apa? Para ulama mengatakan rodho'ah itu adalah masu mandunal haulaini, sedotan bayi di bawah umur 2 tahun. Sedotan bayi di bawah 2 tahun, labanan, sebuah susu, yaitu ASI, faba'an hamlin, disebabkan karena kehamilan, yaitu karena ibunya itu melahirkan sehingga ibunya itu keluar ASI. Kemudian ada bayi lain, bukan bayi kandung dia, bukan, tapi bayi lain yang meminum ASI itu disebabkan karena ibunya itu melahirkan. Entah dia itu minumnya langsung, yaitu nyedot langsung dari puting susu, atau dipereskan. Setelah itu dia itu minum pakai minuman, yaitu tidak nyedot langsung tapi diminumkan. Nah, jadi intinya persusuan itu apa? Ini kita ulang lagi, persusuan itu masu mandunal haulaini, sedotan anak di bawah 2 tahun, labanan ASI, faba'an hamlin, yang keluar karena kehamilan, karena kelahiran. Entah itu disedot langsung, yaitu berarti mulutnya bayi itu nyedot ASI langsung dari puting susu, atau syurbihi, atau diminumkan, yaitu misalkan seorang wanita, seorang ibu, dia itu memeras susu, kemudian susunya itu disuapi, berarti tidak langsung mulutnya itu ke puting susu tapi disuapi, maka itu yang dinamakan dengan persusuan. Nah, di sini kalau kita perhatikan di sini, berarti apa kaidahnya persusuan itu? Anak yang menyusu itu harus umurnya 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah. Kalau lebih dari itu nanti akan kita bahas bagaimana kalau lebih, anak itu lebih dari itu, nanti akan kita bahas fikihnya. Dan persusuan itu kata para ulama hukumnya boleh. Persusuan itu boleh dengan kesepakatan para ulama, nggak ada khilaf dalam masalah ini. Karena banyak sekali dalil-dalil yang membicarakan tentang persusuan. Allah Ta'ala berfirman misalkan ketika bicara tentang wanita-wanita yang diharamkan atau namanya mahram, di antaranya mereka itu Allah Ta'ala berfirman wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibu-ibu yang menyusui kalian, wa akhwatukum minar radha'ati, atau saudari-saudari kalian sepersusuan, itu semuanya hukumnya haram dinikahi. Demikian juga Rasulullah SAW beliau mengatakan kepada putrinya Hamzah, ketika Rasul itu membicarakan tentang putrinya Hamzah, Rasulullah mengatakan innaha ibnatu akhi minar radha'ah, sesungguhnya ini anak ini itu adalah anak saudara sepersusuanku, yaitu siapa? Hamzah. Jadi Hamzah itu dia itu statusnya itu kalau secara nasab itu pamannya Rasulullah SAW, tapi kalau secara radha'ah itu saudaranya Rasulullah SAW, yaitu Hamzah itu karena umurnya dekat sama Rasulullah itu, sehingga Hamzah itu pamannya Rasulullah secara nasab, tetapi Hamzah itu saudaranya Rasulullah secara persusuan. Kenapa? Karena sama-sama disusui sama Thuwaibah, yaitu dari jalur Thuwaibah. Thuwaibah itu budaknya Abu Lahab, itu menyusui Hamzah. Demikian juga Thuwaibah itu menyusui Rasulullah SAW. Jadi intinya persusuan itu sejak zaman dulu itu ada. Sejak zaman dulu itu ada sampai sekarang. Sejak zaman dulu sampai sekarang itu masih berjalan. Walaupun memang kaidah atau ayat yang membicarakan tentang berapa sedotan
berapa susuan itu sudah dihapus, semuanya, tapi hukumnya itu masih berjalan. Aisyah itu radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana fima anzalallahu minal Qur'an, di antara ayat yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an kepada kita, asyara radha'atin yuharrimna, yaitu dulu itu ada ayat yang bunyinya asyara radha'atin yuharrimna, 10 kali susuan maka itu akan mengharamkan. Yaitu nanti akan kita bahas juga standarnya itu berapa kali susuan itu anak dinamakan anak susuan. Dulu ada ayat yang menyebutkan bahwa standar menjadi anak susuan itu 10 kali. 10 kali menyusu. Nah, itu berarti dinamakan dengan anak susuan. Tsumma nusikhna bi khamsi ma'lumatin yuharrimna. Jadi ada ayat dulu kita baca ayat seperti itu. Setelah itu ayat itu dihapus, lafadznya dihapus, maknanya dihapus. Dengan diturunkan sebuah ayat lain, Allah Ta'ala berfirman, khamsu ma'lumatin yuharrimna, 5 kali susuan itu akan mengharamkan. 5 kali susuan itu ada ayat seperti itu. Setelah itu ayat ini lafadznya dihapus juga, sehingga sekarang kalau kita cari Al-Quran nggak ada, tapi hukumnya berjalan sampai hari kiamat. Sehingga setelah itu Aisyah mengatakan, fatuwfiya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hunna mimma yuqra'u minal Qur'an. Rasulullah meninggal dunia itu sudah, yaitu lafadznya sudah gak ada, tapi hukumnya masih berlaku. Sehingga sampai sekarang itu susuan itu ya 5 kali susuan, yaitu dinamakan dengan anak susuan itu 5 kali. Jadi hukumnya susuan itu apa hukumnya? Tadi kita sebutkan hukum asalnya itu boleh, hukum asalnya jaiz, hukum asalnya boleh. Tapi terkadang susuan itu terkadang hukumnya itu makruh, terkadang hukumnya makruh, dan terkadang hukumnya disunahkan. Bahkan terkadang berubah menjadi wajib hukumnya itu, sesuai dengan kondisi. Wajib ketika ada seorang anak atau bayi di mana ibunya meninggal. Tidak ada cara untuk menyelamatkan bayi itu kecuali harus ada orang yang mendonorkan ASI-nya. Maka ketika ada seorang wanita dia punya ASI, di mana sangat dibutuhkan sama bayi itu, karena bayi itu mungkin belum bisa minum susu formula, maka bagi wanita yang punya ASI hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena untuk menyelamatkan nyawa si bayi ketika ibunya meninggal. Terkadang hukumnya sunnah, hukumnya sunnah ketika memang walaupun bukan berkaitan masalah nyawa, tetapi dia itu bisa membantu, itu karena bisa membantu, hukumnya disunahkan. Terkadang hukumnya makruh ketika susuan itu dari ibu-ibu atau seorang wanita yang dia itu wanita-wanita kafir, musyrik, wanita pezina, wanita yang pelaku dosa dan maksiat, maka yaitu menyusukan bayi kepada wanita itu hukumnya dimakruhkan. Kenapa dimakruhkan kata para ulama? Karena air susu itu berpengaruh. Air susu itu berpengaruh. Ketika wanitanya itu kafir atau wanitanya itu pelaku dosa dan maksiat, maka asinya pun akan terpengaruh, sehingga nanti ketika diminum sama bayinya itu bisa terpengaruh. Oleh itu kata Imam Ibnu Qudamah, beliau mengatakan karihal Imamu Ahmad, Al-Imam Ahmad memakruhkan, membenci al-irtidha bila banil fujur, yaitu mengambil ASI, meminumkan ASI kepada anak di mana wanitanya itu al-fujur, pelaku dosa dan maksiat, wal musyrikat, demikian juga wanita-wanita musyrik. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan al-labanu yashtabihu, air susu itu, ASI itu sangat berpengaruh dengan karakter wanitanya, ibunya. Fala tastaqu min yahudiyyin wala nasraniyyin wala zaniyatin, maka tidak boleh ngambil ASI dari wanita kafir, demikian juga wanita pezina. Li'annahu rubbama afdha ila syabhi ummihil murdiati fil fujur. Kenapa? Karena nanti takutkan anaknya itu akan terpengaruh. Nah, berarti menunjukkan, berarti di sini intinya terkadang itu hukum susuan itu hukumnya dimakruhkan karena kondisi ibunya, ketika ibunya itu seperti itu.
Jadi intinya kita pahami di sini bahwa susuan dinamakan dengan susuan. Susuan itu apa? Bayi umur kurang dari 2 tahun minum ASI dari seorang wanita, akhirnya itu nanti menjadi susuan. Bukan anak kandung. Kalau anak kandung sudah jelas, anak kandung itu menjadi mahram karena nasab. Kalau ini bukan karena nasab, tetapi karena persusuan. Kemudian kata dibahas juga oleh para ulama tentang masalah umur, yaitu anak itu dia itu dinamakan dengan sepersusuan itu ketika umurnya berapa. Kalau tadi kita sebutkan bahwa anak itu dinamakan dengan susuan, anak susuan itu ketika umurnya 2 tahun ke bawah. Ketika anaknya itu umur 2 tahun ke bawah. Itu pendapat yang masyhur dan itu pendapat yang paling rajih. Walaupun memang dalam masalah ini para ulama itu berbeda pendapat panjang sekali dalam masalah ini. Yaitu para ulama berbeda pendapat, tapi jumhur ulama, pendapatnya jumhur, itu pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Ahmad, pendapatnya 2 murid seniornya Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kemudian Qadhi Abu Yusuf. Itu jumhur mereka mengatakan bahwasanya tahrim itu susuan yang menyebabkan diharamkannya anak itu, diharamkan anak itu ketika dunal haulaini, 2 tahun ke bawah. Kenapa kita katakan 2 tahun ke bawah? Karena 2 tahun ke bawah itu masa susuan. Itu yang dinamakan dengan masa susuan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Seorang ibu yang melahirkan anak, maka dia itu harus memberikan ASI kepada anaknya selama 2 tahun. Liman arada ayyutimma radha'ah, jika pengen menyempurnakan susuan, itu sampai 2 tahun. Itu ada ayat yang seperti itu. Berarti menunjukkan ini dalilnya jumhur bahwa lebih dari 2 tahun itu tidak dianggap sebagai anak susuan. Maka ketika anak itu sudah lebih dari 2 tahun kemudian menyusu ASI dari seorang wanita, maka itu tidak dinamakan dengan anak susuan karena lebih dari 2 tahun. Ini pendapat jumhur. Pendapat jumhur ulama seperti itu. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa susuan itu, kalau kata Imam Abu Hanifah, kalau pendapatnya Imam Abu Hanifah, kalau tadi kan pendapatnya jumhur, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan 2 murid seniornya Imam Abu Hanifah. Tapi kalau pendapatnya Imam Abu Hanifah, anak susuan itu sampai 30 bulan. Sampai 30 bulan. Berarti kalau 30 bulan itu 2 tahun lebih. Kan, karena 2 tahun itu kan berarti kan 12 kali tambah 12 kan 24. Berarti tanpa 2,5 tahun, berarti semuanya 2,5 tahun. Itu kalau itu pendapat Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah beliau berpangku kepada hadis, kepada ayat wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Seorang wanita itu dia itu hamil dan menyusui selama 30 bulan. Tapi itu dibantah oleh beberapa jumhur. Yang menjadi standar kita itu bukan hamilnya. Karena kalau hamil kan belum keluar ASI-nya itu. Tapi yang menjadi standar kita itu ketika sudah melahirkan. Nah, kata para ulama, kenapa kok kita itu mengatakan 2 tahun? Karena batasan minimal orang hamil itu 6 bulan. Wa hamluhu kan hamil, wa fisaluhu kemudian menyusui selama 30 bulan. Kata jumhur ulama mengatakan orang hamil sampai melahirkan itu minimal 6 bulan. Berarti kita anggap batasan minimal. Berarti kalau ada orang bisa melahirkan umur 6 bulan, berarti hamil itu sudah dihapus. Sisanya berarti 30 bulan dikurangi dengan masa hamil. Masa hamil berarti 30 dikurangi 6, berarti kan 2 tahun. Itu kalau itu pendapat jumhur. Kalau pendapatnya mazhab Dhahiri, kalau mazhab Dhahiri itu nggak ada umur. Sampai berapa? Sampai nggak ada umurnya. Walaupun sudah tua. Walaupun sudah tua, yaitu sudah gede, sudah balik. Itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena kalau pendapat jumhur, pendapat Dhahiriyah,
beliau berpangku kepada riwayat tentang Salim. Jadi ada seorang wanita namanya Sahlah binti Suhail. Dia itu punya anak angkat. Anak angkat zaman dulu itu dinamakan dengan hukum namanya tabani. Jadi kalau ada orang dia itu nggak punya anak, maka mereka itu ngangkat anak. Tapi ngangkat anak itu dinisbatkan kepada bapaknya, bapak angkat. Jadi kalau zaman dulu namanya hukum tabani. Jadi binnya itu kembali kepada bapak angkatnya. Lah ada anak angkatnya itu namanya Salim. Ya, jadi Salim. Akhirnya karena itu sudah kayak jadi anak kandung gitu kalau zaman dulu itu. Setelah itu dihapus hukum tabani, dalam Islam nggak boleh lagi. Akhirnya ketika dihapus, keluarga ini merasa berat karena ini sudah kayak anak kandung sendiri gitu. Akhirnya mereka datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, terus bagaimana dengan anak angkat kita namanya Salim ini? Ya kan? Yaitu bagaimana dia kondisinya? Sekarang sudah hukum tabani sudah nggak boleh, padahal dia itu hidup kayak kita, itu kayak anak kita sendiri dan sejak dulu itu. Akhirnya pas waktu itu ibu angkatnya itu pas dia itu juga hamil, kemudian melahirkan dan punya ASI. Maka Rasulullah mengatakan ardiihi tuharrimi alihi. Sudah kamu susui saja Salim itu walaupun sudah mulai dewasa. Susui saja, setelah itu dia nanti akan menjadi anak susuan kamu. Sehingga kalau anak susuan kamu ya seperti anak kandung berarti itu. Dan nanti terjadi khilaf juga di antara para ulama, apakah Salim ini berlaku kepada anak yang lain? Kalau pendapat jumhur mengatakan enggak. Pendapat jumhur mengatakan ini hukum khusus untuk Salim. Kenapa khusus untuk Salim? Karena berkaitan dengan hukum tabani yang dihapus. Jadi hukum tabani itu kalau saya nggak punya anak, saya ngangkat anak. Kalau anak angkat itu secara status Islam itu kan seperti anak orang lain lah itu. Ya dia itu tetap nasabnya kembali kepada bapaknya dan bukan mahram, nggak ada kaitannya itu. Tapi zaman dulu bisa anak angkat itu dijadikan kayak anak kandung. Jadi binnya kembali kepada bapak angkat. Itu namanya hukum tabani. Nabi Muhammad pun pernah juga seperti itu. Yaitu Rasulullah itu pengen punya anak laki-laki yang binnya itu sampai ke Rasulullah. Akhirnya Zaid bin Harithah itu budaknya Rasulullah itu diangkat sebagai anak sendiri. Sehingga namanya Zaid bin Muhammad zaman dulu itu. Itu namanya hukum tabani. Setelah itu dihapus. Sehingga nggak boleh lagi. Ud'uhum li abaihim, panggillah anak-anak angkat itu dengan nama bapak mereka. Akhirnya ketika dihapus, lah Sahlah ini bingung. Akhirnya sebagian ulama mengatakan, kalau jumhur mengatakan ini berarti khusus kepada kejadian Salim saja. Tidak bisa disamakan dengan anak yang lain. Kenapa? Karena hukum tabani sudah nggak ada. Di zaman sekarang sudah nggak ada, sehingga tidak bisa. Misalkan ada orang dia ngangkat anak sejak lahir. Ya, misalkan ada tetangga misalkan ya, lahir kemudian ibunya meninggal. Karena ini bayi nggak ada yang merawat, udah tampil lah itu. Sejak bayi itu bersama kita gitu. Terus bagaimana nanti ketika sudah dewasa? Ya kan? Boleh nggak kalau seandainya ibunya itu dia itu rupanya hamil juga, kemudian punya air ASI, menyusui anak itu. Nah, ini yang menjadi khilaf di antara para ulama. Kalau yang mengatakan bahwa hadis yang berkaitan dengan Salim tadi itu umum untuk Salim dan yang lain, berarti boleh. Boleh bagi orang yang dia itu ngangkat anak sejak bayi. Ya bisa dipahami ya. Ketika dia itu ngangkat anak sejak bayi, kemudian dia itu kok sudah 5 tahun atau misalkan umur 7 tahun, baru ibunya itu punya anak. Berarti kan punya ASI itu. Nah setelah itu baru disusukan kepada anak angkat yang sudah diasuh sejak bayinya. Itu sebagian mengatakan boleh selama dia itu mengangkat sejak bayi. Tapi kalau pendapat jumhur mengatakan nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kasus Salim itu khusus. Salim itu khusus hanya kepada Salim saja, tidak boleh kepada yang lain. Dan itu pun sahabat pun khilaf. Sahabat itu khilaf antara pendapatnya Aisyah dengan pendapat istri-istri yang lain, itu khilaf. Kalau pendapatnya Aisyah membolehkan, yaitu maksudnya Salim itu umum kepada yang lain, bukan hanya Salim saja. Itu pendapat Aisyah. Tapi kalau istri-istri Rasulullah yang lain enggak, yaitu itu khusus kepada Salim, tidak boleh dipakai untuk yang lain. Nah, jadi intinya kalau kita melihat di sini bahwa patokan umur, kalau pendapat jumhur yang tadi kita sebutkan bahwa
Namanya anak susuan itu ketika dia itu menyusu, bayi itu menyusu ketika umurnya 2 tahun ke bawah. Itu dinamakan susuan. Lebih dari itu tidak dinamakan sebagai anak susuan. Itu pendapat jumhur, dan itu pendapat yang berjalan lah, pendapat yang paling kuat. Kemudian susuan itu sampai berapa kali sampai dinamakan dengan anak susuan? Maka ulama juga berbeda pendapat dalam masalah ini, yaitu apakah ada patokan jumlah dinamakan dengan anak susuan. Khilaf di antara para ulama. Kalau pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat tidak ada patokan jumlahnya. Mau sedikit maupun banyak, sekali maupun 10 kali sama. Selama anak itu sudah meminum ASI dari seorang wanita itu, maka berubah menjadi anak susuan. Itu pendapatnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Dan itu salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan itu pendapatnya dari kalangan tabi'in, pendapatnya Imam Ibnu Musayyab, Hasan al-Basri, Makhul, Imam Zuhri, Imam Al-Auza'i, dan yang lainnya banyak. Jadi kalau kata mereka mengatakan kenapa kok nggak ada patokan? Karena ayatnya itu nggak mematok. Ayatnya itu yang penting menyusui. Ya, jadi ayatnya itu nggak ada patokannya. Yang penting ada susuan, maka berarti sudah dianggap sebagai anak susuan. Ini pendapat yang pertama. Kalau pendapat Dzahiriyah, madzhab Dzahiri, Imam Dawud Adz-Dzahiri, demikian juga Imam Munzir, standarnya itu 3 kali. Standarnya itu 3 kali. Kenapa mereka mengatakan 3 kali? Karena 3 kali itu menunjukkan banyak. Banyak, namanya banyak itu minimal 3 kali baru dinamakan banyak. Sehingga kalau sudah sampai 3 kali berarti itu sudah masuk ke susuan. Karena mereka berpegang dengan sebuah riwayat, la tuharrim la tuharrim al-milajah wal imlajatani, yaitu sekali sedotan, 2 kali sedotan itu tidak mengharamkan. Nah, berarti setelah itu mereka mengatakan berarti lebih dari 2 kali berarti itu mengharamkan. Kemudian pendapat yang ketiga, ini pendapat yang paling masyhur yang tadi kita sebutkan, dan itu pendapat yang paling rajih, pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Syafi'i, bahwasanya standar jumlah menjadi haram itu kalau sudah sampai 5 kali susuan. 5 kali susuan. Kenapa? Karena pendapat Aisyah tadi, hadis Aisyah yang kita sebutkan itu jelas sekali. Sehingga kita katakan berarti anak susuan itu apa? Seorang bayi yang umurnya di bawah 2 tahun kemudian menyusu sampai 5 kali susuan. Nah, itu berarti dinamakan dengan anak susuan. Harus 5 kali. Kemudian namanya 5 kali itu apa? 5 kali itu apa maksudnya itu? Apakah sedotan sekali, 2 kali sedotan, 5 kali selesai? Atau 5 kali itu 5 kali nyusu? Nyusu sampai berhenti, kemudian nanti anak nyusu lagi, berhenti, kemudian nyusu lagi, berhenti. Patokannya kali itu apa masih? 5 kali susuan itu apa? Maka kata para ulama, yang dinamakan dengan 5 kali itu bukan 5 sedotan. Bukan, 5 kali itu adalah 5 kali menyusu. Misalkan seorang wanita nyusui anak misalkan, sampai anak itu melepas puting susu dengan keinginan dia sendiri, berarti dia sudah kenyang, perhatikan. Setelah itu dia berhenti. Setelah berhenti kemudian nyusu, dia nanti lapar nyusu lagi. Berarti apa? Berarti yang dinamakan dengan susuan itu, 1 kali susuan itu adalah susuan yang mengenyangkan. Maksudnya mengenyangkan itu apa? Dimana anak itu akan meninggalkan susu, puting susu dengan sendirinya itu. Pertanyaan terus, bagaimana kalau balik, bola balik misalkan puting yang kanan kemudian pindah ke kiri, kemudian pindah kanan lagi, kiri, bola balik seperti itu. Maka kita katakan itu masih dianggap 1. Sampai benar-benar anak itu sudah kenyang, kemudian dia meninggalkan asinya itu dengan keinginan dia sendiri itu, keinginan bayi itu, baru dihitung 1. Nanti ketika sudah berjalan lagi, misalkan 2 jam lagi, kok anak itu lapar lagi, nangis, kemudian minta ASI lagi, disusui lagi, kemudian sampai dia itu sudah kenyang, dihitung 2. Berarti gambar paham ya? Jadi hitungannya sekali susuan, 2 kali susuan, itu hitungannya itu karena kenyangnya, yaitu bayinya itu sudah kenyang dengan susu ASI sampai dia itu meninggalkan sendiri.
Itu baru dihitung satu. Nah, jadi patokannya seperti itu. Kata Syuthaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ar-radha'atu makanat munfasilatan an ukhtiha bi zamanin bayyinin yadhharu fihi al-infisal. Namanya radha'ah, sekali susuan, itu kata beliau, yaitu susuan di mana itu akan terpisah dengan susuan yang kedua dengan waktu yang jelas. Yaitu waktu yang jelas itu kenapa? Karena anak itu sudah berhenti. Anak itu sudah berhenti. Wa hadza huwa ikhtiyaru Imam Al-Qayyim. Ini pendapat yang diberi sama Imam Al-Qayyim wa Syekhina As-Sa'di, dan guru saya yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wa huwal aqrab lis-shawab, dan itu pendapat yang paling dekat dengan kebenaran. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, saya bacakan jawaban beliau bagus. Wa bina'an 'ala dzalika, dan dibangun dari kaidah ini, yaitu kaidah tadi, yaitu susuan itu paketan, satu paket, dua paket, itu dihitung satu, dua, tiga. Maka beliau mengatakan dibangun dari kaidah ini, lau tahawwala tiflu an thadhiyil murdiati li'annahu sami'a sautan aw hawalatul almar'atu ila thadiyihal akhar. Maka kalau bayi itu pindah ke puting sebelah yang lain, dia misalkan minum ASI dari puting kanan, kemudian pindah kiri, atau dipindah sama ibunya, jadi anaknya yang pengen pindah atau ibunya yang memindah itu, autarokahu libuka, atau anak itu meninggalkan puting susu karena nangis, bukan karena dia itu kenyang, bukan, karena nangis, fahadza la yukhrijuha an kauniha rad'ah, itu baru dihitung satu. Itu dihitung satu, yaitu nanti ketika dia kembali lagi, misalkan anak nangis, kemudian nanti kembali lagi, maka itu masih dihitung satu. Kenapa? Karena patokannya itu sampai mengenyangkan. Susuan itu sampai mengenyangkan. Ketika sampai mengenyangkan berarti baru dihitung satu. Setelah itu beliau mengatakan, wala yushtaratu an takuna kullu rad'atin fi yaumin, dan tidak syaratkan satu kali susuan itu harus satu hari, kemudian susuan yang kedua hari berikutnya, tidak. Bal rubbama takunu rad'atul ula fi sa'atil wahidati, bahkan terkadang susuan pertama itu jam 1, wa rad'atul tsaniyatu fi sa'atil tsaniyati, kemudian jam 2 dia nyusu lagi anak itu. Jadi patokannya apa? Patokannya itu dia nyusu dengan susuan yang mengenyangkan sampai dia tinggalkan puting susu, maka itu dinamakan dengan satu kali susuan. Sampai berapa? Sampai 5 kali. Sampai 5 kali, setelah itu baru anak itu berubah menjadi anak susuan. Kemudian kalau susuan itu sudah seperti ini, yaitu kalau tadi kaidah-kaidah itu sudah selesai, anaknya umur 2 tahun, itu berapa jumhur. Kemudian yang kedua, yaitu berarti 2 tahun, lebih dari itu tidak masuk, lebih dari itu tidak masuk. Kemudian yang ketiga, yang kedua, anak itu menyusu sampai 5 kali. Kemudian yang ketiga, setiap kali susuan itu sampai mengenyangkan. Berarti bayi umurnya 2 tahun kurang, kemudian nyusu sampai 5 kali susuan, kemudian setiap susuan itu sampai mengenyangkan, maka itu baru dinamakan dengan anak susuan. Kalau ini sudah terkumpul, yaitu ini kaidah-kaidah terkumpul, maka baru kita masuk di hadis yang kita sebutkan, ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladatu. Anak ini posisinya seperti anak kandung. Posisinya seperti anak kandung, sehingga apa? Dia itu mahramnya sama ibu susuan itu mahram. Dia sama saudara-saudara susuan itu mahram. Siapa saja? Yo dia, ya jadi gini. Kalau misalkan saya anak susuannya si wanita A. Saya pernah nyusu misalkan sama anak si A, maka saya itu kayak anak kandungnya dia. Dalam masalah apa? Mahram, yaitu masalah pernikahan. Dalam masalah pernikahan itu saya itu kayak anak kandungnya. Berarti wanita-wanita yang berkaitan dengan ibu saya, ibu susuan itu berarti saya itu nggak boleh menikahinya, tidak dibolehkan. Pertanyaan, terus bagaimana dengan saudara kandung saya? Terus bagaimana dengan kakak saya, adik saya, bapak saya, dan yang nggak ada kaitannya? Yang ada kaitannya itu cuma anak yang menyusu saja. Ya, paham ya? Di sini berarti ada dua ini. Ada wanita yang menyusui, bayi yang menyusu. Kalau bayi yang menyusu, maka yang masuk dalam kaidah ini cuma dia saja.
Dia punya saudara, kakak, adik, nggak ada kaitannya. Berarti anak, misalkan anaknya dia, misalkan saya anak susuan dari si A. Si A punya anak kandung, berarti perempuan misalkan. Berarti saya sama anak perempuan itu saudara susuan. Berarti kan saya nggak boleh menikahi kan itu. Kalau saya punya anak laki-laki, boleh nggak anak laki-laki saya itu nikahi anak ini? Berarti saudari sepersusuan saya itu, boleh nggak? Boleh, karena nggak ada kaitannya. Ya, nafam tergambar ya. Jadi yang menjadi anak jadi kan ini ada dua ini. Kalau ibu yang menyusui, maka semua yang berkaitan dengan ibu itu semuanya wanita itu haram bagi anak itu. Sedangkan bagi anak yang menyusui itu, maka cuma dia saja yang masuk. Kakaknya, adiknya, bapaknya itu nggak ada kaitannya. Maka kalau dia itu menikah dengan keluarga sana nggak ada kaitannya, nggak ada masalah, hukumnya dibolehkan. Hukumnya dibolehkan. Tapi kalau saya tidak boleh saya menikah dengan anaknya ibu susuan saya, atau saya menikah dengan saudari kandungnya ibu susuan saya, nggak boleh, karena saya itu seperti anaknya dia. Tapi kalau saudara saya, bapak saya, anak saya, itu nggak ada kaitannya, boleh. Kemudian nanti saya sebutkan sedikit tentang mahram itu apa saja, karena ini berkaitan masalah mahram. Jadi kita harus paham namanya mahram, karena ini nanti berkaitan masalah mahramiyah, berkaitan dengan mahramiyah. Lah, mahramiyah itu nanti ada mahram itu disebabkan karena nasab. Mahram itu yaitu orang itu diharamkan saya nikahi karena nasab, keturunan, garis keturunan darah, yaitu karena karena urusan darah, yaitu darah kelahiran, karena nasab gitu. Kemudian yang kedua, karena berkaitan dengan musyawarah. Musyawarah itu karena pernikahan, yaitu karena saya nikah dengan seseorang atau bapak saya nikah dengan seseorang, itu bukan nasab saya, tapi ada kaitan dengan pernikahan. Kemudian yang ketiga, atau karena sebab pengumpulan, karena sebab mengumpulkan, itu terhadap menjadi mahram juga. Jadi mahram itu nanti ada mahram karena nasab. Mahram karena nasab itu ya berarti usul saya, berarti siapa? Ibu saya, kemudian nenek saya, itu mahram saya. Atau yang kedua karena furu saya, yaitu orang yang lahir karena saya, sebab saya, berarti apa? Anak perempuan saya, cucu saya, ke bawah saya. Kemudian yang ketiga nasab itu yang hawashi. Hawashi itu yang anaknya usul. Contohnya ini kan sudah kita pelajari di waktu warisan kan. Anaknya usul siapa itu? Anaknya ibu saya. Ya, anaknya ibu saya atau anaknya bapak saya itu. Berarti kan saudari-saudari saya atau bibi saya. Itu semuanya mahram disebabkan karena nasab. Kemudian yang kedua, ada mahram disebabkan karena pernikahan. Misalkan bapak saya punya istri, tapi istri ini bukan ibu kandung saya, bukan, tapi ibu tiri saya, itu mahram. Ya. Anak saya laki-laki punya nikah sama perempuan, berarti kan menantu, mahram juga, karena pernikahan gitu. Disebabkan karena pernikahan. Saya menikah dengan seorang wanita, ibunya istri saya, mahram juga bagi saya, karena pernikahan. Kemudian yang ketiga, mahram itu karena pengumpulan. Saya sudah punya bibi, atau saya itu menikah dengan seseorang wanita, saya terhadap keluarga wanita itu saya nggak boleh lagi gitu, kecuali kalau sudah saya ceraikan wanita itu. Misalkan saya menikah dengan seorang wanita, nggak boleh saya itu nikah lagi sama bibinya istri saya itu, kecuali apa? Kecuali kalau saya sudah menceraikan istri saya, maka saya boleh nikah sama bibinya istri saya. Gimana, tergambar, paham ya? Itu semuanya nanti dalam masalah mahramiyah itu, wanita-wanita yang diharamkan itu semuanya nanti ada di surat An-Nisa. Coba kita bacakan sebentar. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 22, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Kalian jangan menikahi wanita yang sudah dinikahi sama orang tua kalian, bapak kalian, kakek kalian. Illa ma qad salaf, kecuali kalau itu sudah terjadi. Yaitu syariat-syariat zaman dulu masih dibolehkan, tapi Islam sudah nggak boleh. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila.
Sesungguhnya nikah dengan wanita yang sudah nikah sama orang tua kita itu dosa besar. Hukumnya tidak dibolehkan. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan bagi kalian itu ibu kalian, wa banatukum, anak perempuan kalian, wa akhwatukum, saudari kalian, wa ammatukum. Amat yaitu amat itu bibi tapi dari saudarinya bapak. Wa kholatukum, bibi dari saudarinya ibu. Wa banatul akhi, anaknya anak perempuan dari saudara laki-laki. Berarti apa itu namanya? Keponakan. Anak perempuan dari saudara laki-laki. Wa banatul ukhti, atau anak perempuan dari saudari perempuan. Keponakan juga namanya itu. Wa ummahatukumul lati ardhanakum, atau wanita yang menyusui kalian. Ini sudah bukan nasab lagi. Kalau tadi kan semuanya nasab semua itu. Ini sudah bukan nasab, yaitu orang tua atau yang berkaitan dengan radha'ah. Ibu yang menyusui kalian. Wa akhwatukum minar radha'ati, dan saudari-saudari sepersusuan kalian. Wa ummahatu nisaikum, dan istrinya ibunya istri kalian. Berarti kan mertua. Mertua kan itu kan karena pernikahan itu. Wa rabaikumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna, anak istri kalian yang bukan anak bawaan, anak tiri, di mana kalian sudah berhubungan dengan ibunya. Ini beda. Kalau saya misalkan saya menikah dengan seorang wanita. Wanita itu janda, dia punya anak perempuan. Berarti kan bukan anak saya kan itu. Kalau saya nikah kemudian saya berhubungan intim sama ibunya, maka ini anaknya itu mahram selama-lamanya. Ya, paham ya? Tapi kalau saya belum berhubungan sama ibunya, kemudian saya meninggal, ibunya itu meninggal misalkan itu, atau saya ceraikan, maka saya boleh menikah dengan putrinya. Beda dengan bapak saya. Kalau bapak saya menikah seorang wanita dengan sekedar akad, maka itu berubah menjadi mahram selama-lamanya, istrinya bapak saya itu. Entah bapak saya sudah berhubungan maupun belum. Ya, pahamnya bedanya. Warabaikumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna, yaitu anak tiri kalian di mana kalian sudah berhubungan sama ibunya. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Tapi kalau kalian belum berhubungan sama ibunya, enggak ada masalah kamu nikahi wanita itu, yaitu putrinya dinikahi. Wa halailu abnaikumul lati min aslabikum. Demikian juga istri dari anak kandung kalian. Berarti kan menantu. Menantu itu tidak dibolehkan. Wa anta jma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan tidak boleh kalian itu menggabungkan dua wanita. Dua wanita itu maksudnya apa? Menikahi seorang adik sama kakaknya dalam satu pernikahan. Atau menikahi seorang wanita kemudian juga nikah sama bibinya. Nikah sama seorang wanita dengan ibunya dia, nggak boleh, karena itu mahram. Innallaha kana ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun. Nah, berarti menunjukkan intinya ini namanya mahram semua. Dinamakan dengan mahram. Nanti ada mahram yaitu yang mu'abbad, ada yang mu'aqqad. Tapi itu bukan pembahasan kita secara detail. Kemudian setelah ini kita membahas sedikit tentang bagaimana kalau seandainya ada orang, ini masalah persusuan juga penting juga. Ada orang sudah menikah, kemudian dia sudah punya anak, tiba-tiba datang seorang wanita. Kemudian mengatakan, kok kalian tuh menikah gitu loh. Kalian berdua itu dulu saya susui kalian itu gitu loh. Nah, terus bagaimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini dan wanita itu dengan sadar dia mengatakan itu dan masih ingat bahwasanya dua orang ini, suami istri ini semuanya pernah disusui bareng gitu. Yaitu semuanya pernah disusui. Dalam kondisi tadi ya kita sebutkan kaidahnya tadi, yaitu masih di bawah 2 tahun, 5 kali, kemudian setiap sekali sedotan itu sambil mengenyangkan, dua-duanya itu sama-sama disusui sama wanita itu, maka harus bercerai. Walaupun mereka sudah punya anak. Mereka sudah punya anak. Sehingga tidak main-main itu. Kalau sudah masalah persaksian itu nggak main-main masalah seperti ini. Nah, itu pernah ada sebuah cerita dari Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, beliau bercerita, tazawwajtu imra'atan. Saya pernah menikah dengan seorang wanita. Faja'at ummatun sauda. Tiba-tiba datang seorang budak perempuan hitam. Kemudian datang faqalat, kemudian dia datang pada saya kemudian mengatakan qad arda'tukuma.
saya dulu menyusui kalian berdua gitu, ketika kalian itu masih bayi. Faqala, akhirnya orang ini nggak terima itu, Uqbah ini nggak terima. Uqbah bin Harith nggak terima. Akhirnya dia datang ke Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah menikah dengan istri saya cinta sama istri saya juga cinta sama saya itu. Tiba-tiba datang seorang wanita kemudian mengatakan seperti itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kaifa waqad zaimat. Ya sudah, karena dia sudah mengaku seperti itu, ya selesai kan itu. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, innaha kadzibah. Mungkin dia kan berdusta gitu loh. Ya, mungkin kan dia berdusta itu. Maka Rasulullah mengatakan lagi, kaifa waqad zaimat. Bagaimana kalau dia itu sudah mengatakan seperti itu, selesai gitu. Annaha arda'atkuma, bahwasanya dia sudah bersaksi bahwasanya wanita itu menyusui kalian berdua. Akhirnya apa? Da'ha angka, sudah ceraikan wanita itu. Akhirnya apa? Mereka bercerai. Demikian juga cerita-cerita ini pun ada beberapa sahabat yang merasakan seperti itu, sampai mereka pun sudah punya anak. Mereka sudah punya anak, tiba-tiba ada orang yang mengatakan seperti itu, ya mereka setelah itu bercerai. Pertanyaan, kalau wanitanya lupa ingat ini, saya dulu susui kalian berdua, tapi apakah benar kalian itu? Nggak tahu juga saya itu, tapi kelihatannya benar itu. Kita katakan kalau ragu, maka tidak dianggap. Kenapa? Karena al-yakin la yuzalu bisyak. Keraguan tidak boleh dihilangkan, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan prasangka dan praduga. Ibunya ditanya, benar nggak kalian ibu itu menyusui dua orang ini? Ya, saya itu dulu pernah nyusui dua anak, yang satu laki-laki, satu mungkin gitu. Mungkin kalian berdua itu nggak bisa, mungkin nggak bisa dipakai. Berarti hukum asalnya apa? Mereka berdua bukan anak susuan. Atau mengatakan, saya dulu menyusui tapi nggak tahu umurnya berapa itu. Atau lupa saya itu berapa kali nyedotnya itu, yaitu berapa kali sesuanya, nggak dianggap. Selama ibu itu masih ragu, maka nggak dianggap. Tapi kalau sudah jelas, saya jelas yakin kalian berdua itu anak susuan saya itu. Kalian saya susui ketika masih bayi, dan kalian itu sampai 5 kali sedotan susuan, maka seperti ini sudah selesai, harus diceraikan. Mereka itu harus bercerai. Nah itu masalah persusuan itu nggak main-main. Masalah persusuan itu nggak main-main. Hati-hati dalam masalah seperti ini. Maka ketika masalah ini tuh panjang, yaitu hukumnya itu dibangun dengan masalah susuan itu panjang sekali itu, maka nggak main-main. Kalau seandainya seorang wanita itu dia mengatakan, nah, yang kepada anaknya, misalkan ibu saya misalkan cerita sama saya, nah, saya itu punya anak perempuan, seorang wanita, bayi perempuan yang dulu pernah saya susui. Nah, ini sudah gak main-main ini. Berarti kan ibu saya pernah nyusui bayi yang bukan saudari kandung saya kan itu. Ditanya, bu, siapa wanita itu? Wanita itu si A. Nah, sudah selesai, berarti saya nggak boleh nikah dengan si A. Pertanyaan, kalau ibunya lupa si siapa gitu loh, tapi yakin saya sudah pernah nyusui itu, tapi dia itu orang Pekalongan gitu loh. Aduh, orang Pekalongan siapa bu gitu loh. Saya lupa itu, tapi orang Pekalongan gitu. Aduh. Berarti apa? Saya nggak boleh nikah sama orang Pekalongan semua itu. Sehingga nggak main-main itu, panjang loh akibatnya itu. Kalau ditanya, saya lupa orang mana itu, tapi orang Indonesia itu, ya mumet lagi kan gitu. Berarti semua orang Indonesia nggak boleh semua kan gitu. Jadi maksudnya itu nggak main-main. Maka ketika susuan itu nggak main-main, maka jangan sekali-kali wanita itu menyusui siapa saja kecuali harus izin suaminya. Ini yang pertama. Jadi ada beberapa adab dalam menyusui bayi. Bukan masalah kasihan dan tidaknya itu. Misalkan bayi tetangga misalkan itu nangis terus kasihan itu, akhirnya susui itu. Setelah itu dianggap kayak angin lalu saja itu, nggak bisa. Sehingga apa? Harus pertama itu izin sama suaminya. Kenapa? Karena nanti suaminya yang akan bertanggung jawab gitu. Kalau dia budak, ya berarti izin sama tuannya. Izin sama tuannya. Sehingga pertama itu yang harus dijalankan sama seorang wanita ketika dia mau nyusui siapa saja itu, dia itu harus izin sama suaminya dulu. Apakah nanti diizinkan atau tidak, nanti suaminya yang berhak. Kenapa? Karena fikihnya itu panjang itu, bukan masalah remeh masalah seperti ini tuh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun diizinkan harus dicatat secara detail, sehingga nanti semuanya diberitahu itu, keluarga besarnya si istri diberitahu semua itu, bahwasanya si A anak susuan saya.
Berarti kalau si A itu anak susuan saya, berarti anak saya nggak boleh menikah dengan dia. Atau saudara kandung saya, ya paham ya, nggak boleh menikah dengan dia juga itu, karena kan dia itu mahram semua kan gitu. Demikian juga orang tuanya wanita itu juga tidak boleh menikah dengan wanita itu, sehingga urusannya itu panjang, maka harus dicatat. Bahkan kalau bisa itu ada ya sebuah sertifikat yang resmi. Nggak tahu kalau di sana ada nggak itu. Masa itu biar sampai nggak main-main itu. Kenapa? Karena ketika sembarangan dalam masalah ASI, apalagi donor ASI itu, orang misalkan dia itu mendonorkan ASI kepada anak siapa saja itu. Ketika ditanya, ibu mendonorkan ASI ke siapa saja? Nggak tahu saya itu. Pokoknya saya nyumbang ASI saya lah daripada kebanyakan itu. Masya Allah, ini luar biasa saja kalau seperti ini kan itu. Dan itu terlalu meremehkan, dan itu ada tuh, di kita itu terlalu kayak gini itu ada gitu. Sehingga bahwa orang-orang kampung itu terkadang ya ada bayi nangis, ambil susui saja lah itu biar nggak terlalu rewel kan itu. Setelah itu apa, angin lalu dok itu. Nah itu nggak dibolehkan. Kenapa? Panjang. Apalagi kalau sudah sami menikah, kemudian sami punya anak, itu panjang sekali nanti urusannya itu. Nah jadi intinya hati-hati, ibu yang punya air ASI itu hati-hati. Jangan sembarangan air ASI itu diberikan kepada bayi siapa saja sampai terdata. Kalau sudah terdata, diberitahu nanti anaknya, nak, kamu itu punya saudari susuan itu, si A, itu saudari susuan kamu. Maka itu bagi kamu ya kayak saudari kandung kamu. Kamu tidak boleh menikah dengan dia, itu kayak saudari kandung. Bahkan dia mahram, berduaan boleh, kemudian juga pegangan tangan boleh, karena kayak anak kandung gitu loh. Ya, boncengan misalkan, oh ini laki-laki sama ini boncengan itu. Orang anggap ini masa itu pacaran itu bukan pacaran, itu saudari sepersusuan. Nah cuma memang di Indonesia itu masalah persusuan itu kayak apa ya, maksudnya itu kayak dianggap kayak angin lalu saja itu, sehingga kita itu hampir jarang membahas masalah kayak gitu tuh. Coba orang-orang kampung itu masalah kayak gini itu hampir mereka itu nggak paham itu. Mana saudari sepersusuan itu mana, kemudian ini mana, itu sama sekali itu. Saya kacau di kita itu. Nah itu hati-hati. Maka wanita itu harus diingat seperti ini. Jangan sampai dia itu menyusui siapa saja sampai izin sama suaminya. Kemudian yang kedua sampai dicatat, didata. Suaminya diberitahu, kemudian saudara kandungnya diberitahu, anaknya diberitahu, semuanya diberitahu. Bahwasanya saya pernah menyusui si A, saya pernah menyusui si B, sehingga keluarga besar saya semuanya tahu semua itu. Kenapa? Karena panjang nanti urusannya itu, panjang sekali. Ya sampai di sini pembahasan kita berkaitan dengan sepersusuan. Tapi saya ingatkan tadi, ini saudari sepersusuan itu hanya berkaitan masalah pernikahan, nggak ada kaitannya dengan warisan, kemudian masalah perwalian, itu nggak ada kaitannya. Itu cuma masalah pernikahan. Ya sampai di sini pembahasannya. Jadi kalau itu sudah anak saudari susuan, ya kayak berarti saudari kandung lah itu. Boleh berduaan, boleh kayak saudari kandung lah itu, nggak ada bedanya itu. Tapi cuma dia saja, anak susuan itu saja. Sedangkan yang lain nggak ada kaitannya. Keluarga yang lain itu nggak ada kaitannya. Ya sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain.